atau Bu Syamsi sendiri atau Bu Ulan sendiri atau dimulai dari saya? Dimulai dari saya. Dimulai dari mana? Seperti kemarin. Kemudian saya mendengar suara yang mengganggu. Iya, seperti kemarin aja. Kemudian saya mendengar suara. Iya, itu apa ya? Feedbacknya dari Bu Ulan ya suaranya. Coba komentar Bu Ulan. Ya. Sudah nggak ada feedback ya? Sudah jelas Bu Syam suaranya? Iya, jelas banget. Berarti nggak ada feedback, tapi ada sempat feedback bentar. Oke Bu Syam, kita mulai saja kepada Bu Ulan untuk jadi kasus hari ini adalah jadi ada anak yang kesulitan dalam melakukan kerja kelompok bersama dan ada alasan saja ketika dia melakukan kerja kelompok, tetapi kalau dia disuruh mengerjakan sendiri dia menghasilkan tugas yang sangat baik. Jadi seperti itu ya, Bu Syamsi ya. Oke, ya. Terima kasih banyak. Kita mulai 1, 2, 3. Bismillah. Assalamualaikum Syamsi. Gimana kabarnya hari ini? Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lumayan Pak. Alhamdulillah ya. Hari ini mungkin Bapak pengen sedikit ngobrol ya sama kamu Syam ya. Beberapa hal. Apakah hari ini ada waktu sebentar untuk Bapak ajak ngobrol? Sama saya Pak. Ya. Boleh Pak, boleh. Boleh ya, oke. Mari kita baik. Syamsi ya, tadi Bapak lihat kamu dalam proses pembelajaran di kelas, kamu terlihat murung dan kelihatannya belum ada semangat. Kenapa Syamsi? Iya Pak, sebenarnya saya ini pengen cerita sama Bapak. Ya Alhamdulillah Bapak tahu. Terima kasih ya Pak, mau membantu saya. Oh iya, jadi pengen cerita kepada Bapak. Ya kebetulan juga Bapak pengen ngobrol banyak sama Syamsi. Jadi apa yang ingin diceritakan kepada Bapak? Memang ada masalah? Iya Pak, saya hanya ingin ada solusi Pak dari masalah saya ini mengenai pembelajaran kita yang kemarin Pak. Oh seperti itu. Jadi apa yang perlu Bapak bantu terkait dengan masalah Syamsi, dan Syamsi ketika ngobrol sama Bapak seperti ini, yang pengen Syamsi capai dalam diskusi dengan Bapak hari ini apa? Iya Pak, saya hanya merasa tidak nyaman Pak ketika proses pembelajaran kita kemarin itu Pak. Pembelajaran yang mana? Di sesi apa Syam? Pembelajaran yang kerja kelompok yang kemarin itu Pak. Oh, yang kerja kelompok bersama teman-temanmu kemarin itu? Iya Pak. Oh seperti itu. Jadi kamu ingin bercerita tentang kendalamu ketika pembelajaran Bapak ketika sesi kelompok kemarin ya? Begini Pak, sebenarnya saya itu merasa tidak bisa bekerja sama dengan baik kalau ada pembelajaran bekerja kelompok Pak. Oke. Jadi kamu merasa tidak bisa bekerja sama dengan baik ketika proses kerja kelompok ya. Kemudian kalau boleh Bapak tahu
alasanmu apa? Kenapa kamu nggak merasa tidak bisa bekerja dengan kelompok secara baik? Iya Pak, padahal saya suka dengan pelajaran Bapak, tetapi saya rasanya tidak mampu bekerja dengan baik untuk melakukannya Pak, apalagi untuk bekerja kelompok Pak. Oh gitu. Begini, Samsi coba jelaskan ketika kemarin Samsi ikut proses pembelajaran kerja kelompok yang tidak membuat Samsi tidak nyaman itu apa? Bapak ingin tahu. Begini Pak, sebenarnya kemarin itu pada saat pembelajaran kerja kelompok, ketika berdiskusi, kelompok yang memaksakan pendapatnya Pak. Dan jadi ada yang memaksakan pendapat. Iya Pak, dan tidak menghormati pendapat sesama teman yang lain. Sehingga itu yang membuat saya tidak konsentrasi dan tidak fokus. Itu yang membuat saya tidak nyaman dengan untuk bergabung di bekerja kelompok. Jadi saya kurang nyaman untuk belajar untuk bekerja kelompok, Pak. Begitu. Jadi yang kamu alami kemarin kalau bisa Bapak simpulkan, jadi ketika kerja kelompok Samsi tidak bisa konsentrasi karena anggota kelompoknya banyak bermain, kemudian tidak menghargai pendapat, memaksakan pendapat gitu ya. Iya Pak, begini maksud saya Pak. Kalau saya mengerjakan tugas, saya perlu teman kelompok yang saling bekerja sama, yang saling berbagi tugas, tentunya saling mendukung, saling menghargai pendapat satu dengan yang lainnya, Pak. Sehingga itu bisa membuat konsentrasi kamu. Kalau kerja kelompoknya seperti yang kamu ucapkan tadi. Iya, Pak. Oh, jadi Bapak bisa memahami kamu ya. Jadi terkadang kalau di kerja kelompok perlu sekali kefokusan ya buat kamu, sehingga nantinya kamu bisa menyelesaikan tugas dengan baik ya Sam ya. Betul. Iya Pak. Oh seperti itu. Ya. Kemudian ketika proses belajar kemarin kondisi di kelompok Samsi seperti apa yang membuat Samsi tidak fokus kemarin dan tidak bisa konsentrasi? Iya Pak, teman-teman saya tidak membuat komitmen. Mereka mengeluarkan pendapat satu dengan yang lainnya tanpa saling menghargai. Nah, itu yang membuat saya tidak nyaman dengan kelompok itu. Dan pendapat saya pun juga tidak dihargai, Pak. Jadi saya memilih untuk tidak mau ikut kelompok. Gitu. Jadi karena itu jadi Samsi kurang cocok dengan teman-temannya. Iya, Pak. Oh, seperti itu. Jadi biasanya kalau Samsi mengerjakan sendiri, Bapak lihat kerjaannya Samsi kalau dikerjakan sendiri bagus. Berarti Samsi ketika mengerjakan sendiri itu butuh suasana yang seperti apa? Saya membutuhkan suasana yang tenang dan saling menghargai. Saling menghargai, menerima masukan satu dengan yang lainnya, Pak. Jadi seperti itu. Jadi suasana yang nyaman, tenang itu bisa membuat konsentrasi Samsi bisa mengerjakan tugas dengan baik. Itu yang dibutuhkan oleh Samsi dalam jadi bisa Bapak simpulkan bahwa kalau nanti Samsi bekerja kelompok maupun tidak bekerja atau bekerja sendirian, kalau keadaannya tenang, konsentrasi, saling menghargai, itu bisa menumbuhkan semangat belajarnya Samsi ya? Iya Pak. Oh seperti itu. Oke. Kemudian berarti Bapak bisa memahami apa yang kamu rasakan ketika kemarin kerja kelompok dengan teman-temannya.
Samsi sudah bisa menyimpulkan berarti kebutuhan Samsi seperti itu. Kemudian yang Bapak tanyakan selanjutnya, Samsi setelah ini ada rencana apa, ya, apa yang Samsi bisa lakukan setelah ini untuk memperbaiki proses pembelajaran ketika nanti seumpama Bapak melakukan kerja kelompok. Iya Pak, jika Ya. nanti kalau di kerja kelompok lagi, saya terlebih dahulu ingin teman-teman anggota kelompok dan kami lakukan kesepakatan terlebih dahulu Pak, Oh yaitu gitu. pembagian tugas secara adil, semua aktif, mengerjakan tugas, dan saling menghargai pendapat sesama temannya. Oh gitu. Dengan begitu, kerja kelompok bisa terasa nyaman, Pak. Terasa nyaman bagi Samsi ya. Jadi intinya Samsi ingin membuat kesepakatan diskusi ya di awal nanti sesi kerja kelompok ya. Iya, Pak. Saya mengharapkan dengan kesepakatan kelas itu bisa membuat fokus dan menghasilkan kerja kelompok yang berhasil. Oh, bagus itu. Saya baru dengar ini dari Samsi ini, bagus, luar biasa. Kalau nanti bisa dipraktekkan, saya rasa apa yang menjadi keinginan Samsi di kerja kelompok akan bisa dikembangkan. Kemudian selain kesepakatan kelas, apa yang ingin Samsi lakukan biar nanti saya akan menulis beberapa poin tentang kesepakatan kerja kelompok yang nanti saya akan bicarakan dan tawarkan Pak kepada teman-teman kelompok saya. Jadi Samsi ingin menulis poin-poinnya, kemudian ditawarkan kepada teman-temannya agar nanti proses pembelajarannya lebih enak ya. Iya Pak. Ya, luar biasa, saya sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh Samsi ini hal yang sangat bagus menurut Bapak dan bisa Samsi lakukan ya nanti ya. Nah, kemudian selain itu apa lagi yang ingin Samsi lakukan ini? Selain membuat kesepakatan kelas, kemudian Samsi ingin menulis poin-poinnya, yang ingin Samsi lakukan apa? Iya Pak, saya juga akan mencoba untuk memahami pendapat masukan dari teman-teman kelompok. Juga saya bertanggung jawab untuk saling bekerja sama, saling memotivasi dari teman sama teman agar sesama teman bisa sama-sama mengeluarkan pendapatnya dengan saling menghargai, Pak. Oh gitu, berarti itu salah satu komitmen ya dari Samsi ya, tentang Samsi ingin juga bertanggung jawab, betul itu ya? Iya Pak. Gitu, bagus nak kalau nanti seperti itu. Kemudian yang perlu Bapak tanyakan lagi begini, jadi apa yang nanti juga Samsi lakukan sebagai komitmen diri Samsi sendiri? Jadi tadi kan Bapak dengar Samsi ingin meminta komitmen pada anggota kelompok yang lain. Nah, yang saya tanyakan gini, yang sebagai bentuk komitmen Samsi sendiri atas rencana yang telah kamu buat itu seperti apa nanti pada waktu kerja kelompok? Saya akan menyampaikan sama teman-teman saya, Pak, jika nanti akan diadakannya pembelajaran kerja kelompok, sebaiknya terlebih dahulu kita melakukan kesepakatan, Pak. Dengan begitu kita bisa saling menghargai dengan pendapat satu teman dengan teman yang lainnya, Pak, tanpa membedakan antara satu teman yang lainnya. Gitu, iya. Nah, saya rasa menurut Bapak itu tindakan dan komitmen yang sangat diperlukan Samsi ya nanti, dan saya rasa sudah sangat bagus. Bapak menghargai setiap rencananya Samsi, setiap komitmennya Samsi untuk terlibat langsung dalam proses kerja kelompok sehingga nanti baik hasil kerjanya, begitu ya Sam ya? Iya Pak. Oh begitu, oke, bagus sekali. Bapak akan selalu siap untuk mendengar setiap permasalahan yang dihadapi oleh Samsi.
dan Bapak juga akan siap membantu apabila Samsi juga bisa memberikan cerita kepada Bapak. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi nanti kalau proses pembelajaran bisa yang lain atau masalah yang lain bisa Samsi ceritakan kepada Bapak. Oke Sam? Iya. Jadi Iya, Pak. Samsi sudah bisa membuat rencana sendiri. Bapak juga sudah memetakan masalah Samsi. Oh ternyata Samsi juga bisa mengidentifikasi masalah sendiri, merencanakan, memetakan dan membuat komitmen. Oke, terima kasih banyak Samsi. Hari ini mudah-mudahan pertemuan dan diskusi hari ini diskusi hari ini melegakan Samsi dan menjadikan lebih baik. Ya Sam ya? Iya Pak, terima kasih. Saya jadi semangat kembali Pak. Oke, semangat terus ya. Terima kasih Pak. Oke, silakan Samsi kembali ke kelas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Sam. Next. Oke, terima kasih Bu Samsi dan Bu Ulan. Silakan Bu Ulan untuk memberikan pengamatannya ya. 5 menit Pak, Bu Ulan. Berdasarkan pengamatan saya, ini tujuan coaching itu kan artinya metode yang efektif bagaimana untuk diterapkan dalam bidang pendidikan yang berpusat pada siswa, di mana metode ini dapat mendorong peserta didik untuk menerapkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi serta dapat berpikir kreatif. Dari yang pencapaian tujuan coaching serta tanggung sudah cukup bagus, di mana identifikasi masalahnya tadi teridentifikasi bahwa anak tersebut mengalami permasalahan ketika dia kemudian dalam perencanaan aksinya dia menemukan solusi sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, membuat komitmen atau melakukan kesepakatan supaya ada rasa saling adil, saling menghargai pendapat satu dengan yang lain. Nah, dalam tanggung jawabnya juga dalam merencanakan untuk mau bergabung dengan temannya dengan rencana-rencana yang telah dibuat tadi. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya. Oke, Bu Ulan, terima kasih banyak. Tapi ada masalah teknis ini, Bu Ulan. Bu Samsi, Bu Ulan masalah teknisnya Bu Ulan, suaranya nggak terlalu lancar, terputus-putus. Suaranya terputus-putus. Iya, tapi tidak apa-apa. Itu yang disampaikan oleh Bu Ulan. Bu Ulan bisa mendengar saya? Halo Bu Ulan. Halo Bu Ulan. Ya Pak, jaringan terputus. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan tadi Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Ulan atas pengamatannya. Jadi kalau saya bisa menanggapi, mengumpan balik positif tentang proses coaching yang saya lakukan dengan coachingnya Bu Samsi, memang tadi Bu, kita sudah di awal kita sudah menanyakan dengan tujuan, yaitu tujuan ingin apa Bu Samsi sebagai murid saya, capaiannya ketika berdiskusi dengan saya itu apa. Dijawab oleh Samsi tadi, saya ingin menyelesaikan masalah saya Pak, mencari solusi di saya tentang kerja kelompok kelamin, jadi kerja kelompok kemarin, dan itu sudah menunjukkan tujuan. Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Bu Ulan tentang identifikasi ya Bu. Memang dari yang kita obrolkan memang ada identifikasi, yaitu tidak ada Samsi mengalami kesulitan konsentrasi dan fokus ketika kerja kelompok karena bilangnya Samsi banyak teman yang bermain, tidak fokus,
kemudian pembagian tugas yang tidak adil, tidak saling menghargai pendapat, memaksakan pendapat, itu menjadi masalah buat Samsi. Nah, tadi ditanyakan, ternyata Samsi itu kalau belajar itu butuh fokus, butuh konsentrasi, dan yang lainnya. Ternyata tipe Samsi seperti itu. Maka dibutuhkan ketika proses kerja kelompok itu juga bisa konsentrasi. Makanya saya tanyakan, tapi rencananya apa? Ternyata Samsi jawab juga, rencananya saya akan membuat kesepakatan diskusi Pak di awal dengan kelompok saya. Dan itu merupakan bentuk rencana aksinya Samsi untuk mendapatkan konsentrasi dan kefokusan tadi. Kemudian komitmen untuk menjalankan, komitmen diri sendiri, di samping juga meminta komitmen teman-teman yang lain, yang itu bisa itu. Dan itu yang dapat saya sampaikan, Bu Wulan. Kalau ada tanggapan lain silakan ditanggapi lagi, Bu Wulan. Mungkin apa yang menjadi kendala, mungkin merefleksikan dalam bentuk diskusi yang alami, itu yang paling susah ya. Kalau saya memang karakternya enggak, enggak seperti itu. Jadi Bu Wulan bisa mengekspresikan tentang ekspresi saya, atau mungkin bahasa tubuh saya, parafrase saya itu gimana gitu, bisa mengertinya. Halo Bu Wulan. Halo Bu Wulan. Ya Pak, jaringan. Ya Pak, bisa nyambung lagi. Iya. Jaringan bisa buruk sekali. Gimana Bu Wulan? Iya Pak. Sudah. Jadi bisa mengomentari di luar teknis Tirta ya, ekspresi alaminya bisa dia. Alaminya, bahasa tubuhnya itu gimana? Kalau bahasa tubuhnya timbang kemarin. Kalau dari bahasa tubuh Ya. mungkin karena kita mungkin bukan di ahli seni Pak ya, mungkin Ya. agak kurang lah. Oh gitu. Tapi Ya. kalau untuk dalam materinya atau penyampaiannya sudah bagus. Cuma memang untuk menguasai karakter yang ada di dalamnya kita memang perlu banyak belajar lagi itu. Oke. Terima kasih ya Bu Wulan ya atas masukannya. Ya. Oke. Kemudian sesi untuk kasus pertama selesai ya. Iya. Masuk ke kasus kedua. Coachnya Bu Samsi, coachingnya Bu Wulan, pengamatnya saya. Jadi Bu Samsi bisa memulai dalam hitungan terserah Bu Samsi. Silakan Bu Samsi. Oke, ini sesi kedua. Yang menjadi coach adalah Nur Syamsi, yang menjadi coaching adalah Mbak Wulan. Kita mulai ya Mbak. Assalamualaikum Nak Wulan, apa kabar Nak? Kok lemes? Apa ada masalah? Hehehe. Iya sih Bu, sebenarnya saya ingin menceritakan sesuatu pada Ibu. Oh ya? Jadi apa yang bisa Ibu bantu Nak? Dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita nanti? Saya bingung Bu, saya mau cerita sama Ibu, saya ingin dapat solusinya juga. Terus apa lagi? Saya masih bingung Bu. Baiklah, coba Nak Wulan ceritakan pada Ibu apa yang Nak Wulan rasakan saat ini. Saya merasa tidak nyaman di kelas saat pembelajaran Bu. Pembelajaran apa Nak? Baiklah, apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dengan pembelajaran tersebut? Saya merasa dibedakan oleh guru dengan teman-teman yang lain, Bu. Hah? Maksudnya sikap guru ke kamu dengan siswa yang lainnya dalam proses pembelajaran itu berbeda? Iya, Bu. Kenapa kamu merasa seperti itu? Coba jelaskan pada Ibu bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Saya merasa tidak nyaman ketika guru menyindir di kelas.
yang tidak bisa mengikuti les privat yang diadakan guru tersebut, Bu. Serta saya merasa nilai yang diberikan pada saya ada keterkaitannya dengan ketidakikutannya saya dalam les privat itu, Bu. Kenapa kamu merasa seperti itu? Karena teman-teman yang mengikuti les privat semua rata-rata mendapatkan nilai yang tinggi. Sementara saya sudah berupaya melakukan tugas yang baik dan sesuai dengan materi, namun nilai saya tidak sama dengan mereka yang ikut les privat. Oh, jadi kamu merasa tidak adil dengan nilai yang kamu capai, padahal menurutmu sudah betul. Iya, Bu. Oke, Nak. Sekarang Ibu mau tahu apa alasannya Naulang tidak mengikuti privat? Saya tidak bisa mengikuti les privat karena saya tidak punya biaya untuk les, dan sepulang sekolah saya harus membantu ibu menjual gorengan untuk kebutuhan kami di rumah, Bu. Terus Ibu mau tahu selama ini apa yang telah kamu lakukan untuk bisa memahami pelajaran tanpa mengikuti tes privat? Biasanya saya hanya mengulangi materinya saja tiba di rumah, dan saya juga mencari referensi materi tersebut di internet yang kebetulan saya dapat tumpangan jaringan wifi di kos sebelah warung, Bu. Oh ya, bagus sekali. Dari penjelasan yang kamu ceritakan tadi, itu kamu dengan mudah memahami materi dengan memanfaatkan media yang bisa kamu gunakan di rumah seperti internet. Bukan seperti itu? Iya, Bu. Saya suka mengembangkan materi di sekolah dengan mencarinya kembali di internet, Bu. Nah, dari diskusi yang kita lakukan ini, apa yang kamu bisa ceritakan kembali, apa yang kamu lakukan berikutnya? Ya, Bu, saya akan menghubungi Bu Lucy dan membuat perjanjian akan konsultasi mengenai hal ini. Sambil di rumah saya akan lebih giat mengulang kembali pembelajaran yang diberikan dan mencari referensi terkait materi tersebut di internet, sehingga saya tidak kalah saing dengan teman yang ikut les privat. Bagus, mantap, Nak. Ibu suka apa yang telah kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk mengelola perencanaan kamu? Sepulang sekolah, saya akan mampir di rumah Bu Lucy dan menyampaikan langsung kendala sehingga saya tidak bisa ikut les privat. Sekaligus menanyakan materi yang belum jelas yang saya dapatkan, Bu. Lalu siapa yang dapat membantu kamu untuk melaksanakan komitmen ini? Ibu saya, Bu. Ibu saya selalu mengingatkan saya dan memberi saya motivasi untuk selalu belajar dan mengawasi saya dalam mencari referensi di internet terkait materi yang ingin saya cari. Wow, ide bagus sekali. Saya suka Ibu. Semangat ya, Nak. Ibu sangat yakin dengan ketekunanmu belajar, kamu pasti bisa. Terima kasih, Bu. Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya, Nak, sama-sama. Ya, alhamdulillah sudah. Bismillah, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Samsi, Bu Bulan. Yang pertama, saya posisinya jadi pengamat. Saya melihatnya sudah sangat bagus ya, terlepas dari tahapan-tahapan tirta. Tapi saya melihatnya Bu Ulan sudah chemistry-nya sudah bagus ya, apalagi Bu Samsi bisa sangat mengalir ya, seperti bahasa tirta itu kan air gitu kan, sumbatan kayak nggak ada gitu loh, lurus aja gitu, jadi kalinya itu yang pertama. Jadi mungkin untuk bahasa tubuh, cara berkomunikasi, mungkin saya bisa belajar kepada ibu semuanya. Oke, kemudian yang kedua, tentang identifikasi observasi kita terkait dengan tahapan tirta. Yang pertama, tujuan pembelajaran tadi sudah sangat jelas di telinga saya ya Bu ya. Samsi sudah menanyakan ke Bu Bulan.
apa yang Bulan pengen capai dari diskusi hari ini. Gitu dijawab oleh Bu Ulan tadi kalau nggak saya dengar. Saya pengen bercerita pada Ibu. Cerita itu bagian dari melepaskan masalah di hatinya anak-anak ya. Kemudian tidak hanya bercerita, tapi saya juga pengen mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya. Ini sama sudah bayangkan ya, ada anak nggak ikut les, kemudian dia itu diperlakukan tidak adil di kelas, nilainya dibeda-bedakan, itu kan bagi anak itu sangat beban sekali kan. Nah, jadi butuh sekali. Jadi, Bulan tadi sudah menyampaikan dan Bu Samsi sudah mengawalinya sangat bagus gitu. Terus yang kedua identifikasi masalah. Identifikasi masalah Bu Samsi juga sudah sangat mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah itu muncul bukan dari Bu Samsi, walaupun kemudian Bu Samsi tahu katakanlah itu masalah anak. Tapi Bu Samsi tidak mengeluarkan masalah itu, tetapi masalah itu dikeluarkan lewat lisan Bu Ulan. Nah, itu sudah bentuk fasilitas ya, memfasilitasi proses coaching. Bu, masalah saya Bu, saya merasa, ini perasaan ya, kalau merasa itu kan bahasa emosional. Saya merasa bedakan. Akhirnya Bu Samsi, maksud Bulan di kelas dibeda-bedakan. Dibeda-bedakan sama siapa? Nah, Bu Samsi nggak pengen mencari tahu nama guru, tapi langsung dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Nah, itu ya untuk identifikasi. Jadi identifikasi Bu sudah memfasilitasi identifikasi masalah itu muncul dari lisan seorang murid, menurut saya. Kemudian rencana aksi. Nah, rencana aksi tadi sudah sangat bagus menurut saya. Ibu sudah setelah hal seperti itu, apa yang akan lakukan, apa yang ada anak lakukan dan yang lainnya. Saya akan jawabnya tadi kalau nggak salah, saya akan bertemu dengan Pak ini, kemudian menyampaikan ini dan yang lainnya. Kemudian saya juga bisa mencari materi-materi di internet bahwa saya bisa walaupun saya tidak ikut les kan kayak gitu. Nah, karena keterbatasan biaya dan mungkin nggak ada waktu karena harus membantu orang tua, itu sudah sangat bagus menurut saya. Kemudian tanggung jawab, ditanya lagi komitmennya, siapa yang bisa membantu, dijawab anak, ibu saya bisa mengkomunikasikan dan yang lainnya. Dari hal-hal yang saya sampaikan tadi secara keseluruhan dan tahap kita sudah mencakup semuanya dan saya rasa itu sangat bagus dan lebih mengalir ketimbang kita latihan kemarin ya. Ya. Lebih mengalir. Tinggal nanti kita berhadapan dengan siswa yang berbeda-beda masalah. Cuma yang menjadi masalah saya itu, ini juga pernah saya rasakan betul ketika dulu yang saya tanyakan Bu Samsi. Kalau arahnya solusinya ini mau ketemu dengan bapaknya yang privat itu gitu kan. Sama Nah, itu belum digali. Yang mau menyampaikan apa belum digali itu. Nah, jangan-jangan ketemu Pak, kenapa nilai saya kok dibeda-bedakan? Jangan sampai seperti itu, nanti muncul emosi seperti itu. Jadi belum digali. Ketemu dengan Pak itu tuh mau apa? Mau mengatakan apa? Ya. Iya, karena ini butuh solusi. Jangan-jangan nanti menambah masalah lagi. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan mau ngamuk. Jangan-jangan mau ngamuk. Ya, kenapa nilai saya jelek? Kenapa saya ini? Kemudian bilang ke orang tuanya, Pak, orang tua saya gitu kan? Siapa yang bisa membantu orang tua saya? Orang tua saya mau diapakan? Mau diberi penjelasan apa? Mau disuruh apa? Itu belum dijelaskan secara menyeluruh, Samsi. Iya, Bu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengamat. Ya, tadi tanggapan. Ya. Silakan Bu Samsi tanggapi. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Nalki atas tanggapannya. Ya, itu memang satu hal yang masih di luar dari nalar saya ya. Kalau ternyata masih ada, seharusnya saya lebih mengupas tuntas kembali solusi yang saya dapat dan menjadi rencana
dari perencanaan saya nanti gitu ya. Seharusnya di situ saya paparkan bersama guru, dan di sini seharusnya guru juga memancing apa yang akan dilakukan di rumahnya Bu Lucy. Jadi seperti itu ya. Ya, Karena di sini masih ya, sangat mengambang. ya, betul. Belum tentu dia mau menyampaikan saya tidak bisa ikut les privat karena faktor biaya. Ternyata Ah, setiba di sana dia malah mengamuk, kenapa nilai saya jelek, kenapa sih? Betul sekali, betul. gitu. Melihat Ya. sekarang kan orang tua siswa sekarang lebih suka mengamuk sama gurunya. Oh, jadi memang harus benar-benar. Iya, iya, betul, betul. Ya, 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 itu sempat terlupakan, Pak. oh, iya, iya. Terus ada yang lain, Bu Sam? Ya, yang lainnya, ya alhamdulillah, terima kasih Pak. Semua sudah di sini saya sudah memaparkan solusinya dan tindakan apa yang harus saya lakukan, walaupun mungkin belum sepenuhnya bisa dibaca ya sama penonton. Seandainya film ini penonton akan bertanya, kira-kira apa yang akan dilakukan gitu ya. Nah, Seharusnya film ini dituntaskan gitu ya. Seharusnya filmnya bersambung gitu. bersama. Betul, betul. Ya. Iya, iya betul sekali Pak. Terima kasih Pak. Iya. Oke, cukup Bu Sam. Atau ada tambahan lain? Tidak ada lagi. Alhamdulillah. Tidak ada lagi. Alhamdulillah, Bu Samsi sudah selesai di kasus sesi kedua. Nah, kita akan melanjutkan di sesi ketiga. Bu Ulan, silakan dimulai. Bentar Bu Ulan, saya akan konsentrasi dulu. Jangan sampai. Sebentar, bisa dianu dulu ya, dibacakan dulu sebelum berdialog. Maksudnya Jadi sebenarnya kasusnya ya. ya, bacakan Jadi dulu. di sesi ketiga itu ada rekan guru yang dikomplain. Ya. Dikomplain sama pengawas. Nah, kita dapat komplain ya, dikomplain sama pengawas. Kemudian pengawas ketika supervisi di kelas orang guru itu kemudian disampaikan ke kepala sekolah. Kepala sekolah karena guru itu tidak membawa buku teks dalam mengajar. Akhirnya disampaikan ke kepala sekolah juga ada menyampaikan ke guru itu tentang permasalahan dan ketidaknyamanan pengawas terhadap guru tersebut. Jadi kayaknya stres banget guru tersebut, sudah kayaknya dimarahin pengawas, dimarahin kepala sekolah gitu loh, stres gitu loh kayaknya. Jadi intinya pengawas maunya dia itu memegang buku teks, buku pembelajaran. Oke. Oke. Mulai. Oke, Pak. Saya memposisikan sebagai guru ya, yang sedikit stres gitu ya. Oke. Guru yang stres. Ya. Jadi kayak gini aja nanti. Ya, kita mulai Pak ya. Oke. Oke. Baik, kita masuk ke kasus 3. Di sini saya sebagai coach, Pak Nafi sebagai coach, dan Bu Syamsi sebagai pengamat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nafi. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ulan. Terima kasih Bu Ulan ya. Tapi kayaknya kurang baik hari ini Bu Ulan. Kabar saya. Saya perhatikan biasanya Pak Nafi yang bersemangat, ceria, tapi hari ini tampak menyendiri, murung. Apa boleh berbagi cerita Pak? Apa yang membuat Bapak tidak bersemangat hari ini? Iya Bu Ulan, kayaknya waktu yang kebetulan ini Bu Ulan tanya pada saya. Tapi saya mau cerita kok kayaknya malu ya. Tapi yang nggak apa-apa karena saya butuh nih menceritakan masalah saya kepada Bu Ulan. Baik Pak, apa yang sedang Bapak alami? Iya begini Bu Ulan. Tadi kepala sekolah saya
manggil saya di ruang kepala sekolah. Beliaunya menyampaikan ketidaknyamanan pengawas ketika supervisi kemarin, Bu Ulan. Oh ya? Terus apa yang Bapak lakukan? Jadi kemarin gini, Bu Ulan, pengawas menyampaikan ke kepala sekolah dalam supervisi saya itu, saya tidak memakai buku teks. Tidak memakai buku teks, inginnya pengawas saya harus memakai buku teks. Gitu. Disampaikan ke kepala sekolah. Yaitu yang menjadi masalah saya hari ini. Lalu apa yang sebenarnya Bapak rasakan? Ya, yang saya rasakan kemarin ya agak pusing ya. Yang saya bisa lakukan hari ini mungkin saya akan bertemu kepala sekolah kembali bulan untuk berdiskusi masalah ini. Apakah ada hal yang bisa Bapak lakukan dimulai untuk hari ini? Iya, jadi hari ini saya ingin bertemu kepala sekolah untuk menjelaskan semuanya, Bu Ulan. Yang dapat Bapak hubungi atau Bapak libatkan dalam masalah ini siapa saja? Jadi rencananya saya ingin melibatkan hubungi pengawas. Saya ingin menghubungi pengawas ya, Bu Ulan ya. Lewat chat atau lewat telepon saya ingin meminta maaf. Saya ingin meminta maaf, Bu Ulan, kepada beliaunya. Karena kemarin saya dalam supervisi itu tidak memakai buku teks. Kemudian saya juga ingin ketemu langsung ke kepala sekolah untuk menjelaskan semuanya tentang masalah yang saya hadapi dengan pengawas, Bu Ulan. Nah, jika tujuan Bapak ini akhirnya benar-benar dapat terwujud, yang Bapak inginkan sendiri apa? Iya, jadi kalau nanti saya bisa menjelaskan ke kepala sekolah tentang mengajar saya yang tidak harus pakai buku teks, karena saya rasa dalam proses pembelajaran ya memang saya sudah mengikuti kurikulum yang ada walaupun mungkin pakai buku teks, dan mungkin itu yang menjadi kekurangan saya. Seumpama nanti itu bertemu dengan pengawas dan yang lainnya, kepala sekolah, yang saya inginkan, Bu Ulan, adalah saya minta pendapat ke kepala sekolah agar ada kesepakatan antara guru, kepala sekolah, pengawas tentang proses belajar mengajar, sehingga nantinya tidak miskomunikasi kayak sekarang ini, jadi membuat saya pusing, Bu Ulan. Nah, setelah hal itu terlaksana, kemudian apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan komitmen tersebut? Iya, jadi begini, Bu Ulan, saya juga ingin sekali berkomitmen setelah mendapatkan kritikan yang begitu membuat perasaan saya ini agak kalut ya. Dikritik habis oleh kepala sekolah karena dapat laporan dari pengawas. Saya ingin nanti berkomitmen dalam proses mengajar saya bisa memadukan ini, Bu Ulan, antara menggunakan buku teks, pelajaran, kemudian diintegrasikan dengan sumber-sumber belajar yang lainnya yang biasanya saya pakai. Ini kan saya biasanya pakai PPT, pakai audio, video. Ya sebenarnya niat saya ingin membuat pembelajaran menyenangkan, Bu Ulan. Nah kebetulan kemarin pas supervisi saya nggak megang buku teks, itu yang menjadi masalah saya, Bu Ulan. Nah, setelah Bapak menceritakan hal ini, setelah Bapak melakukan hal tersebut, sekarang apa yang Bapak rasakan? Iya, alhamdulillah, Bu Ulan ya, jadi ya sedikit lega ini. Nah, menjadi apa ya? Menjadi semangat saya nanti sebelum saya bisa bertemu dengan kepala sekolah ini. Akhirnya ada yang bisa mendengarkan saya ini. Terima kasih ya, Bu Ulan ya. Sama-sama, Pak. Oke, Pak. Semangat, semoga sukses dan Doakan ya.
berjalan dengan lancar. Doakan ya Bu Ulan ya. Ya. Doakan Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Ulan. Sama-sama Pak. Oke, selesai. Selesai. Selesai Bu Ulan. Ya, Pak. Oke. Bu Samsi, waktunya Bu Samsi untuk mengkritik melumati kita semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di sini saya sebagai pengamat. Di sini saya mengamati dari hasil dialognya apa yang dipaparkan itu tujuan umum. Di sini sudah bagus, guru sudah memancing. Ibu Wulan ya, Ibu Wulan sudah memancing walaupun tanpa bertanya, dengan sendirinya Pak Nafi memukakan apa sih tujuan untuk yang mau dibicarakan sama Ibu Wulan, tujuannya. Kemudian di sini juga sudah dipaparkan identifikasinya, identifikasi permasalahannya dipaparkan. Cuman di sini sedikit masukan dari saya, kurang memaparkan untuk meyakinkan Bapak pengawasnya solusi yang lebih meyakinkan pengawas alternatif selain buku teks. Ya. Jadi begini Pak, saya tidak membawa buku teks karena saya sudah menghafal kurikulumnya dan tadi malam saya sudah belajar dari media, begitu. Mungkin kurang begitu meyakinkan di sini dialog kita tadi itu kurang memaparkan biar lebih meyakinkan kembali kepala sekolah dan pengawas kalau untuk memegang buku teks itu bukan suatu hal yang wajib ya, karena kita seorang guru kan sudah sering, mungkin dihafal sudah pembelajaran kita sama anak-anak ya, kita sudah menghafal besok kita materi apa, nah kita sudah tahu apa yang akan kita jelaskan besoknya kepada siswa, dan kita sudah tadi malamnya mencari referensi dari media-media, entah itu dari internet, dari video, nah itu mungkin di dalam dialognya itu bisa dijelaskan kembali, seharusnya dibukakan kembali, mungkin seperti itu ya. Jadi penonton juga agak lega, wah ternyata Pak Nafi akhirnya tidak disudutkan gitu. Jadi itu tanggung jawabnya juga sudah bagus. Di sini tanggung jawabnya Pak Nafi sudah berinisiatif untuk menyampaikannya ke kepala sekolah, sekaligus menyampaikan kepada pengawas mengenai sebenarnya apa yang membuat dia tidak membawa buku pelajaran pada saat pembelajaran. Sebenarnya kalau di realnya ya, di dunia nyata pada saat kita belajar itu, buku pembelajaran itu memang seharusnya ada walaupun kita tidak membuka ya. Kita buka aja sedikit walaupun kita sudah hafal, sebenarnya seperti itu ya. Iya, seharusnya memang ada di meja guru. Minimal bukunya terbuka di situ ya. Mungkin kalau membacanya kita tidak membaca sepenuhnya karena kita ini sudah bertahun-tahun mengajar ke anak-anak, jadi hafal materi-materi yang akan kita mau sama anak-anak ya. Jadi sebenarnya kalau buku teks itu kita sebenarnya belum tidak terlalu perlu, tapi mungkin karena seorang guru lebih baiknya ada buku teks, bukunya yang ada di mejanya begitu ya Pak ya. Ini seperti itu. Yang lainnya sudah bagus banget. Ya itu aja lagi, tinggal memaparkannya lagi biar penonton lebih nggak penasaran apa yang terjadi. Oke. Terus. Oke. Lanjut Bu Sam. Ya, itu aja dari saya Pak. Oke. Silakan Bu Bulan. Dari kasusnya ini sebenarnya kita bisa ambil dari banyak segi permasalahan Bu ya, karena kita kan mengajar juga versinya beda-beda. Ada juga yang berpatokan pada buku, kemudian baru dipadukan dengan yang sumber bahan ajar lain. Kemudian ada yang memang sudah di luar kepala dan harus menggunakan sumber bahan lain. Jadi
kita ini sebenarnya kasusnya fleksibel, ditempatkan di mana sebenarnya harusnya dipokokkan Iya. pada satu permasalahan ini. Dan ini pernah loh terjadi pada saya. Oh, pernah Pak, dialami? Pernah. Jadi pengawas juga, tapi bukan buku teks. Jadi Yang media. dikirim ke saya itu, padahal saya sudah pakai PPT kan, sudah pakai PPT, pakai video, tulisan semua kan sudah dalam bentuk PPT dan yang lainnya. Itu bagi pengawas kurang, jadi butuh ditulis dengan papan spidol, papan tulis. Nah, itu hampir sama seperti di buku teks. Itu saya di pas waktu itu. Hampir sama. Oh, jadi Bapak sudah menayangkan video lewat LCD. Video, PPT, PowerPoint dan yang lainnya. Tapi tetap kurang menulis di papan tulis. Bapak kok nggak ditulis di papannya dan yang lainnya, padahal materinya juga sudah ada di PowerPoint itu. Gitu. Itu pernah. Berarti kejadian yang sama dengan saya ini, Pak. Saya juga seperti Gimana? Sampai gimana, Bulan? Saya juga pernah seperti itu, Pak. Gimana ceritanya? Saya kan menjelaskan, mungkin anak-anak saya bawa keluar, kemudian saya juga itu tampilkan PPT, ternyata dikasih tahu paling tidak dituliskan beberapa kata di papan tulis seperti itu. Kira-kira tujuannya apa ya seperti itu? Nah, saya kurang paham itu, padahal di materi PPT itu malah secara langsung detail, itu ada semua dari materi, judul dan sebagainya itu. Iya, maksudnya kan hampir sama dengan pengawas ini kan, jadi ketika kita menyelesaikan dengan pengawas ini kan, jadi nggak masalah sih sebenarnya, cuman masukan itu tetap kita akomodir, buat aja gitu ya. Memang anu Pak ya, memang agak berbeda apa yang kita tulis dengan apa yang sudah kita tayangkan. Jadi misalnya, Beda. iya beda. Jadi misalnya pembelajaran olahraga ya, semua pembelajaran sepak bola sudah ada di video. Pak Samudra, Sudah selesai? Ya Pak, sudah selesai. masih Oh, balik, baiklah. balik. Oh ya, kalau sudah selesai, baiklah Bapak Ibu ya. Nanti tinggal linknya, nanti tinggal saya share aja, nanti dipotong ya. Dan di-upload di masing-masing ya. Dan nanti Bapak Ibu tidak perlu kembali ke ruang utama, sudah cukup, nanti silakan untuk peninggalan ruangan. Ya, terima kasih. Yang lainnya sudah selesai, Pak? Belum, ya. Ini saya matikan dulu rekodnya. Ya.